Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhad Lira Ustad dari kelas 94, absen 6, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengolahan data. Tahukah kalian bagaimana penyajian dan pengolahan data itu? Penyajian data adalah proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Sedangkan pengolahan data yaitu data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian kemudian diolah oleh pihak yang membutuhkan informasi data. Untuk saat ini saya akan menjelaskan penyajian data dengan 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita akan menggunakan padi atau papan diagram. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan papan diagram ini. Macam-macam data yang akan dibahas kali ini yaitu menentukan mean atau rata-rata, menentukan median atau nilai tengah, menentukan modus atau nilai yang paling sering muncul, dan menentukan selisih. Nah, untuk cara pembuatan padi atau papan diagram ini, mari kita simak pembuatan dan cara penggunaan media pembelajaran padi atau papan diagram tersebut. Baiklah semuanya, jadi pertama-tama saya akan memberitahu apa saja sih yang ada di komponen padi atau papan diagram itu. Nah, yang pertama-tama itu ada penggaris. Penggaris ini sebagai sumbu Y. Di sebelah penggaris terdapat diagram batang. Nanti jika soalnya sudah diketahui, maka kita akan bisa menarik pita yang ada di bawah dan menempelkannya dengan paku sesuai dengan data yang kita peroleh. Contoh, kita bisa menariknya ke atas sesuai dengan data yang kita peroleh. Kemudian di sebelahnya lagi terdapat diagram lingkaran. Di dalamnya berupa persen dan ada benang untuk meneliti pada nilai yang diketahui maupun nilai hasil yang telah disediakan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba dengan contoh soal. Contoh soalnya adalah hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton, tahun 2017 sebanyak 30 ton, tahun 2018 sebanyak 70 ton, tahun 2019 sebanyak 60 ton, dan pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Pertama, diketahui pada tahun 2016 sebanyak 60 ton. Maka kita tarik pita ke angka 60. Kemudian diketahui pada tahun 2017 sebanyak 30 ton. Maka kita tarik pita pada tahun 2017 ke angka 30. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 70 ton. Maka kita tarik pita pada tahun 2018 ke angka 70. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 60 ton, maka kita tarik pita tahun 2019 ke angka 60. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 80 ton, maka kita tarik diagram batang pada tahun 2020 ke angka 80. Nah, barusan itu adalah data yang telah diubah ke diagram batang. Oke, selanjutnya saya akan mengubahnya ke diagram garis dengan menggunakan benang yang pertama kita liliti benang pada jarum yang terletak pada angka 0. Pertama kita liliti pada tahun 2016. Lalu kita lilitkan kembali pada tahun 2017. Setelah itu ke tahun 2018. Lalu ke tahun 2019. Setelah itu baru ke tahun 2020.
Nah, ini adalah diagram garis. Selanjutnya kita akan mengubahnya ke dalam diagram lingkaran. Nah, untuk mengubahnya dari diagram batang menuju diagram lingkaran dalam bentuk persen, maka kita harus tahu dulu jumlah data semuanya, yaitu 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80 sama dengan 300. Untuk mengubah ke persen, maka kita harus menentukan semua data terlebih dahulu, lalu dibagi 300, lalu dikali 100. Yang pertama data pada tahun 2016 yaitu 60 ton, jika diubah ke persen akan menjadi 20%. Maka tancapkan jarum dengan jarak 20%. Lalu, pada tahun 2017 sebanyak 30 ton. Jika diubah menjadi persen akan menjadi 10%. Lalu kita tancapkan jarum dengan jarak 10%. Setelah itu, pada tahun 2018, yaitu sebanyak 70 ton, jika diubah menjadi persen akan menjadi 23,3%. Lalu kita tancapkan jarum dengan jarak 23,3%. Lalu pada tahun 2019 yaitu 60 ton, jika diubah menjadi persen akan menjadi 20%. Lalu kita tancapkan jarum dengan jarak 20%. Lalu sisanya adalah tahun 2020. Barusan adalah diagram lingkaran. Selanjutnya kita akan mengolah data dengan menentukan mean, median, modus, dan selisih. Yang pertama kita akan menentukan mean atau rata-rata. Yang pertama hitunglah data keseluruhan yaitu 300. Kemudian setelah diperoleh data keseluruhan dibagi dengan banyaknya data yaitu 300 dibagi dengan 60, jadi mean atau rata-ratanya adalah 50. Yang kedua yaitu menentukan median atau nilai tengah. Caranya yaitu urutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 30, 60, 60, 70, 80. Lalu ambil nilai yang ada di tengah-tengah. Apabila jumlah datanya genap, ambil dua nilai yang ada di tengah lalu dibagi dua. Berhubung data kali ini ganjil, langsung kita ambil saja nilai tengahnya yaitu 60. Selanjutnya menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Caranya mudah, kalian hanya tinggal mencari data yang paling sering muncul. Pada data kali ini modusnya adalah 60. Lalu menentukan selisih. Yang pertama kalian tentukan dulu nilai tertinggi dan nilai terendah. Nilai tertingginya adalah 80 dan nilai terendahnya 30. Setelah itu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, yaitu 50. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pengolahan data. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Farel, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.